Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif anak usia dini. Selaku moderator, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Andini Nurdiani, Devia Elbayinah, Marfa Salsabila, Nurul Khadijah Sugandi. Perkembangan kognitif anak usia dini lebih merujuk pada kemampuan yang dimiliki si kecil mengenai daya tangkap untuk memahami suatu hal. Berikut adalah contoh perkembangan kognitif anak usia dini berdasarkan 6 aspek yang terdiri dari 1. Aspek audiotori, yaitu perkembangan kemampuan terkait bunyi atau suara, seperti kemampuan mendengar sekumpulan bunyi benda, kalimat, dan kata, seperti mendengar nyanyian, mendengar bunyi alat musik, mendengarkan cerita, mengikuti tempo suara dengan tepuk tangan, menebak lagu, mengetahui asal bunyi, dan juga mengikuti perintah verbal. Yang kedua ada aspek visual, yaitu perkembangan kemampuan terkait visual seperti penglihatan, perhatian, dan pengamatan. Contohnya adalah menyusun puzzle, menyusun balok, mengenali nama benda, dan juga mengenali angka dan huruf. Yang ketiga ada aspek taktil, yaitu perkembangan kemampuan terkait indera peraba atau mengenali tekstur sehingga memiliki kesadaran akan tekstur benda. Contohnya, aktivitasnya seperti bisa membedakan tebal tipis, membedakan panas dingin, bermain air, bermain pasir, atau meremas kertas. Selanjutnya ada aspek kinestetik, yaitu aspek ini berhubungan dengan kemampuan kelancaran gerak motorik halus. Contohnya seperti aktivitas aspek kinestetik adalah melukis, menggunting, berjalan, berlari, dan juga melompat. Selanjutnya ada aspek aritmatika, perkembangan kemampuan terkait kemampuan berhitung dan kemampuan dasar matematika bagi anak usia dini. Contohnya adalah menghitung benda, mengenali angka, mengumpulkan benda sesuai jumlah angka, atau menjalankan prosedur matematika dasar seperti pertambahan, kali, kurang, dan bagi. Yang terakhir ada aspek geometri, yaitu perkembangan anak usia dini yang terkait dengan konsep ukuran atau bentuk objek. Contoh aktivitasnya adalah mengukur benda atau memilih benda berdasarkan ukuran, warna, dan juga bentuk. Contoh lain adalah membandingkan benda berdasarkan bentuk dan ukurannya. Perkembangan kognitif usia 0-3 bulan. 3 bulan pertama kehidupan seorang anak merupakan tahapan yang sangat menakjubkan. Tonggak perkembangan utama anak pada usia dini berpusat pada eksplorasi panca indera dan lingkungan sekitarnya. Selama periode ini, sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti di bawah ini. Contohnya yang pertama, melihat benda dengan lebih jelas dalam jarak 30 cm. Yang kedua, mulai fokus pada objek bergerak. 3. Mengenali rasa manis, asin, pahit, dan juga asam. Yang keempat, mendeteksi perbedaan nada dan volume berbicara. Yang kelima, melihat semua warna dalam spektrum visual manusia. Selanjutnya, mulai dari usia 3-6 bulan, persepsi seorang anak mulai berkembang. Selama periode ini sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti di bawah ini. Yang pertama, mengenali wajah anggota keluarganya. Yang kedua, merespon ekspresi wajah orang lain. Yang ketiga, mengenali dan merespon suara-suara di sekitarnya. Yang keempat, menirukan ekspresi wajah orang lain. Memasuki tahapan perkembangan di usia 6-9 bulan, biasanya bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati, mengenali perbedaan gambar dengan jumlah objek yang berbeda, mulai penasaran pada hal-hal mustahil seperti bagaimana bisa sebuah benda menggantung di udara. Selanjutnya, usia 9-12 bulan. Seiring dengan kematangan fisiknya,
perkembangan kognitif semakin matang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan fisik yang semakin matang mendukungnya untuk menjelajah dunia di sekitar secara lebih mendalam. Selama periode ini, sebagian besar bayi sudah mulai mampu untuk menirukan gerakan dan beberapa tindakan seperti bertepuk tangan, menanggapi suatu dengan gestur dan suara, gemar melihat buku-buku bergambar, mulai mencoba menempatkan satu objek ke objek lain, misalnya memasukkan mainan ke keranjang. Usia 1-2 tahun, perkembangan fisik, sosial, dan kognitif seorang anak berkembang dengan pesat pada usia 1-2 tahun. Pada periode ini, anak-anak banyak menghabiskan waktu untuk mengamati tindakan orang dewasa. Maka dari itu, sangat penting bagi orang tua dan pengasuh anak untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Selama periode ini, anak mulai menunjukkan perkembangan. Yang pertama, memahami dan merespon kata-kata. 2. Mengingat ciri sebuah benda dan mengidentifikasi persamaannya dengan benda lain yang mirip. 3. Mengerti kapan harus menggunakan aku atau kamu. 4. Meniru tindakan dan ucapan orang dewasa. 5. Mempelajari lingkungan sekitar dengan menjelajahinya. Usia 2-3 tahun. Pada periode usia ini, anak-anak sudah semakin mandiri karena mereka sudah dapat menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Nah, teman-teman, usia 2-3 tahun ini adalah usia yang tepat bagi anak untuk diperkenalkan ke tempat-tempat yang bisa ia jelajahi dan bisa memberikannya ilmu pengetahuan, seperti museum dan kebun binatang. Karena sebagian besar pembelajaran anak selama tahap ini adalah hasil dari pengalamannya sendiri. Berikut ini adalah perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak-anak pada usia 2 tahun hingga 3 tahun. Pertama, menyebutkan objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda di sekitarnya. 2. Meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit, seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci, atau memasak. 3. Menanggapi perintah sederhana dari orang tua. 4. Mencocokkan benda dengan kegunaannya, misalnya sendok untuk makan dan gelas untuk minum. Usia 3-4 tahun. Pada periode ini, anak-anak semakin mampu menganalisis dunia di sekitarnya dengan cara yang lebih kompleks. Anak-anak juga menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, mereka juga akan mulai mengajukan berbagai pertanyaan terkait hal-hal yang ada di sekitarnya. Perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun diantaranya adalah: yang pertama, mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. 2. Belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi. 3. Dapat mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuknya. 4. Memahami cara mengelompokkan dan mencocokkan benda sesuai dengan warnanya. 5. Sering mengajukan pertanyaan dengan kata tanya mengapa untuk mendapatkan informasi. Usia 4-5 tahun. Ketika mendekati usia sekolah ini, kemampuan seorang anak dalam menggunakan kalimat, meniru tindakan orang dewasa, berhitung, dan kegiatan dasar lainnya sudah semakin matang. Contohnya, 1. Mengidentifikasi warna-warna yang lebih kompleks seperti biru dongker dan merah muda. 2. Menggambar bentuk orang. 3. Menggambar benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan. 4. Berhitung 1-5. 5. Mengetahui dan memberitahu di mana tempat tinggalnya. Perkembangan kognitif anak usia 6-7 tahun. Perkembangan kognitif di tahap perkembangan anak ini, si kecil biasanya mulai menyadari tentang benar dan salah dan bisa memberitahu teman sebayanya jika mereka tidak melakukan hal yang benar. Kosakata dan keterampilan berbahasa anak biasanya juga semakin maju pesat dalam rentan usia ini. Mereka juga sudah mulai bisa membaca dan melakukan penghitungan sederhana. Itulah pembahasan mengenai tahap perkembangan anak usia 6-7 tahun. Dapat disimpulkan bahwa di rentan usia ini anak menjadi semakin kuat, lincah, dan semakin meningkatnya rasa keingintahuan tentang banyak hal.
Anak usia 8 tahun. Kemampuan kognitif berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan berpikir logis. Memasuki usia 8 tahun, pastikan bahwa anak Anda mengalami perkembangan kognitif yang sesuai dengan usianya. Umumnya, pada usia 8 tahun ini, anak akan mengalami berbagai perkembangan kognitif seperti berikut. Yang pertama, mulai memahami tentang uang secara konsep maupun saat melihat jumlah uang secara langsung. Yang kedua, sudah bisa memahami konsep waktu. Yang ketiga, mampu berhitung, misalnya hanya menghitung angka genap atau hanya menghitung angka ganjil dan sebagainya. Yang keempat, bisa mengerjakan penambahan atau pengurangan yang sederhana. Yang kelima, dapat membedakan kiri dan kanan dengan benar. Yang keenam, punya perspektif tersendiri akan suatu hal, apakah hal itu bagus, buruk, benar, atau salah. Yang ketujuh, kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah semakin meningkat. Yang kedelapan, daya ingat anak dalam berbagai hal semakin meningkat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kesembilan, kemampuan anak berkonsentrasi semakin meningkat. Yang kesepuluh, lebih memahami dan menghargai pola pikir dan pendapat itu, sudah bisa membuat rencana sendiri dan benar-benar melakukan rencana yang dibuatnya.